Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, para hadirin dan hadirat yang telah hadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprit, Kota Banda Aceh, dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada dan yang mengikuti kami melalui radio Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perhitungan tahun kita, ini adalah masuk awal daripada tahun baru kita 2021. Dalam perhitungan tahun yang manusia buat. Setiap saat kita menginginkan sesuatu yang baru. Bahkan sampai pada barang pun, kalau ada yang baru itu membuat kita tertarik, kita suka. Datang tahun baru juga membuat kita ada sesuatu yang ingin, harapan baru dalam hidup kita. Ada tahun baru. Jadi boleh tidak Ustaz, kalau kita ingin merasakan sesuatu yang baru di tahun baru ini? Tahun baru itu nama bulan, kemudian juga jumlah tahunnya, itu adalah kreasi manusia, buatan manusia. Tapi tak masalah kalau kita ingin di awal-awal tahun, menurut yang kita buat ini, yang manusia buat, kita ingin ada sesuatu nuansa baru, ada harapan baru dalam hidup. Tafa'alu, kata Nabi, hendaklah kalian tafa'ul, merasa selalu optimis terhadap sesuatu yang baik ke depan. Ya, tafa'alu bil khairi tajiduh. Hendaklah optimis akan kebaikan, kalian akan dapatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di awal daripada tahun baru ini, dalam perhitungan kita menginginkan sesuatu yang baru dalam hidup, menginginkan ada kebaikan baru dalam hidup, kita inginkan masalah kehidupan kita terselesaikan di tahun ini, apalagi masalah Covid yang menjerat banyak orang tahun ini, ya. Bahkan seluruh dunia, kita mengharapkan ada sesuatu perubahan yang terjadi di tahun ini ke arah yang lebih baik. Harapan ke arah yang lebih baik itu mesti selalu kita pelihara. Tafa'alu bil khairi, kata Nabi. Hendaklah optimis selalu akan ada sesuatu yang baik. Itu adalah cara berpikir orang Muslim. Nah, dalam refleksi awal tahun ini, kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seakidah semuanya, dimanapun kita berada, untuk perhatikan beberapa hal di awal tahun ini. Pelajaran refleksi awal tahun kita. Ini adalah refleksi iman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama sekali adalah, yakinlah bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu, bahwa segala sesuatu yang terjadi, dan jangan pernah ragu sedikit pun bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ada di tangan Allah. Semua adalah dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini, langit dan semua isinya, itu semua adalah dalam genggaman dalam urusan Allah. Tidak ada sekedip mata pun yang terjadi, itu semua adalah by design. Diinginkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi dalam hidup ini. Janganlah ketika saat ini virus corona yang masih belum ketahuan lagi kapan akan selesai, bahkan ada berita buruk lagi, kemungkinan ada varian baru yang akan terjadi lebih dahsyat daripada yang sudah ada. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kapankah ini akan berakhir? Apakah lebih dahsyat dari yang sudah ada? Kemudian, bukankah selama ini kita telah berdoa? Bukankah selama ini sudah ada qunut nazilah yang kita bacakan? Apakah Allah tidak mengabulkan doa kita? Sebelum kita banyak berpikir ke arah situ, yakinlah
bahwa sesungguhnya jangan pernah ragu, segala sesuatu itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, malikal mulk, engkaulah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Ada raja baru yang berkuasa, presiden baru yang berkuasa, orang yang dulu dihina berkuasa, orang yang dulu berkuasa tahun ini hilang kekuasaannya. Terus silih berganti, ya. Terus itu silih berganti. Tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, engkau angkat, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha, engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Itu doa kita, itu i'tiraf kita, itu pengakuan kita. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Adanya silih berganti seperti itu dalam hidup, dari orang yang berkuasa kemudian hilang kekuasaannya. Ada orang yang dulu dielu-elukan, dulu dianggap nomor satu, sekarang menjadi hina. Dulu yang dia dianggap hina, sekarang menjadi orang nomor satu. Kok begitu? Biyadikal khair, ya Allah, di tanganmu lah segala sesuatu kebaikan itu ada. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir, di tanganmu lah ya segala sesuatu kebaikan itu, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi saudaraku sekalian, janganlah ya kondisi perubahan yang terjadi dalam hidup menjadi kita abu-abu iman kita, atau kondisi yang tidak berubah, yang sulit menjadikan keraguan pada iman kita. Jangan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Refleksi awal tahun ini ya, kita ingin ingatkan siapapun kita ya, jangan pernah kita merasakan sedikit pun keraguan akan iman kita pada Allah, bahwa Allah segala sesuatu mengatur segala sesuatu di tangannya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengatur segala urusan. Allah sibuk mengatur segala urusan. Sibuk di sini bukan sibuk bermakna negatif pada manusia, tapi apa? Allah mengatur penuh ya, dengan segala urusan Allah atur segalanya. Jadi bukanlah seperti dibayangkan oleh orang-orang filosof bahwa Tuhan telah menciptakan bumi, menciptakan makhluk. Setelah diciptakan, bumi dengan makhluk itu berjalan atau hidup secara otomatis. Bumi berputar secara otomatis, kemudian setelah itu juga manusia hidup mati dengan sendirinya. Tuhan enggak ikut campur tangan lagi, sudah diciptakan sekali selesai urusan. Oh tidak, Al-Quran mengatakan bahwa kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus segala sesuatu urusan. Setiap hari urusan kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Itu kan kata Allah. Setiap hari itu yang di langit dan di bumi meminta kepada Allah, berhajat kepada Allah. Allah penuhi hajat-hajatnya semua, diatur oleh Allah setiap hari. Setiap hari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi hajat-hajat kita. Kita yang mau naik pesawat terbang, mau naik kapal, mau naik mobil kita, mau pergi ke arah sesuatu, Allah atur segala urusan kita. Kita tidak pernah membayangkan ini pilot yang akan membawa pesawat saya hari ini harus siapa orangnya ya. Tapi yang pasti saya mau saya sampai ke tujuan dengan selamat. Kita mekanik yang memperbaiki pesawat, yang mendiagnosa pesawat itu siapa? Kita tidak pernah mikir itu. Tapi kalau salah di diagnosa pesawat atau dilihat pesawat, satu hal saja luput dia lihat ya, diberikan izin terbang, jatuh pesawat ini ya. Begitu juga ada pilot yang dia tidak layak terbang pada hari itu, mungkin sabu-sabu dia, tapi tidak terdeteksi, menerbangkan pesawat kita, meninggal kita, jatuh semuanya. Tapi itu nggak pernah kita pikir. Pokoknya ya Allah, sampaikan aku kepada tujuanku. Allah persiapkan itu semua. Pilotnya yang sehat, segar bugar, tidur malam cukup, kemudian nggak ada apa-apa, kemudian
pesawat kita diperiksa dengan baik, kemudian mobil kita yang sudah bertahun-tahun nggak pernah kita bawa ke bengkel, ya, ada apa rusak, tapi pokoknya saya harus sampai pada tujuan jam sekian. Pokoknya seakan-akan mobil tidak ada masalah apa-apa. Kita tidak pernah mikir ke situ. Allah persiapkan itu semua, banyak sekali asbab di belakang daripada maksud yang kita mau, kita tidak pernah mau tahu, tapi Allah persiapkan semua itu untuk kita. Jalan yang lurus, jalan tidak ada yang longsor, ya. Kemudian tidak ada kecelakaan dengan kita di jalan. Allah persiapkan itu semua. Kalau disuruh urus sama kita semuanya, kalau mau sampai ke tujuanmu, urus semua masalah itu. Orang-orang yang akan kamu hadapi dalam hidup, dalam jalan kita, tidak cukup waktu kita. Kita hanya cukup berdoa aja, ya Allah sampaikan aku dengan selamat. Begitu murahnya, begitu mudahnya dan murahnya, ya, kita meminta kepada Allah. Tapi betapa mahalnya itu semua supaya doa kita dikabulkan Allah. Mahal sekali, ya, dikabulkan Allah. Tapi Allah urus itu semua. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ingatlah ini, ya, di awal tahun, ya, Allah, ya, betapapun sedikit rahmat Allah, ya, yang sanggup kita akui. Sebenarnya rahmat Allah pada kita itu adalah melampaui apa yang sanggup kita sadari, melampaui daripada sanggup yang kita tahu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah yang ingin kami sampaikan dalam refleksi awal tahun kita ini, beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, apapun saja hasil daripada ibadah kita. Yakinlah untuk beribadah kepada Allah, jangan melihat kepada hasil daripada ibadah itu. Mahma kanatil nataij, apapun hasil daripada ibadah kita, beribadahlah dengan yakin, beribadahlah dengan rajin, beribadahlah hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah pada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Sampai datang kepadamu yakin. Apa makna sampai kepadamu yakin? Yakin itu adalah kematian, kata para ulama. Sampai datang kepadamu kematian. Apakah kita ini sudah di akhir zaman? Ustaz, kita ini sudah di akhir zaman, Ustaz. Ya, sulit untuk kita beribadah. Kalau masalah akhir zaman enggak usah ngomong lagi. Yang namanya lahir setelah Nabi Muhammad diutus, itu semua sudah akhir zaman. Memang sudah akhir zaman kita ini, ya. Tapi kita jangan menghitung zaman, jangan memperkirakan zaman, jangan memperkirakan tanda-tanda akhir zaman. Tapi sembahlah Allah sampai maut menjemputmu. Udah, itu patokan kita. Bukan ini nampaknya sudah ada tanda-tanda ini akhir zaman. Enggak perlu cari tanda-tanda itu. Enggak perlu harus membuktikan betul tanda akhir zaman. Memang zaman sudah akhir, Nabi Muhammad sudah diutus, enggak akan ada nabi lagi. Ya. Tapi patokan saya adalah sebelum saya meninggal, saya harus beribadah, yakin beribadah kepada Allah apa saja, bagaimanapun dan kapanpun saya harus mengoptimalkan ibadah saya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingin ingatkan kepada kita semua dengan surah Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nas man ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Ya. Menyembah Allah dengan berada di tepi. Wa minan nas man ya'budullah ala harf. Dengan berada di tepi, makna di tepi apa? Fa in asabahu khair, kalau seandainya ada bersama dengannya, fa in asabahu khairan itma'anna bih. Wa in asabathu syarr, ya, wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Jadi ada orang yang menyembah Allah itu dengan berada di tepi. Kalau seandainya terjadi dengannya itu kebaikan setelah dia menyembah Allah, setelah dia beribadah kepada Allah, tenanglah dia. Ya. Wah, itu kan saya sudah beribadah dengan baik, saya perbaiki ibadah saya, kemudian setelah itu saya hijrah dengan baik, saya tinggalkan riba dalam hidup saya tinggalkan kemaksiatan yang selama ini saya buat. Akhirnya ada outputnya yang baik, usahanya bagus, dia semakin sehat,
keluarganya semakin harmonis. Setelah dia hijrah, dia tinggalkan yang tidak baik selama ini. Tuh kan, luar biasa memang menyembah Allah, betul-betul Allah perbaiki hidup saya. Lebih untung saya setelah saya hijrah, saya tinggalkan kemaksiatan saya. Wa in asabahu fitnah, tapi kalau seandainya setelah dia beribadah hijrah kepada Allah, yang terjadi justru bencana padanya. Ya, fitnah yang terjadi. Fitnah di sini bermakna bencana. Setelah dia beribadah, ternyata setelah dia kembali kepada Allah, sudah ambil track menuju kepada Allah, tapi ternyata semakin sulit hidupnya. Semakin sulit hidupnya. Bencana bertubi-tubi. Kalau dulu tidak ada bencana, hari ini bencana atas kehidupannya bertubi-tubi. Entahkah dia pisah dengan istrinya, entahkah anaknya yang semakin sulit, kemudian koleganya yang menjauhi dia, bisnis dia yang semakin menurun dan bangkrut mungkin. Ya Allah, masa saya ingin kembali pada Allah, tapi hidup saya semakin sulit. Semakin sulit. Inqalaba ala wajhihi. Tapi ketika dia ditimpa musibah, ditimpa bencana dalam hidupnya, setelah dia menyembah Allah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik belakang. Enggak jadi lagi. Enggak jadi. Dia betul-betul menyembah Allah, maka Allah katakan, inilah model orang menyembah Allah di ambang pintu atau dia berada di tepi. Dia enggak berani di tengah-tengah, enggak berani dia. Dia di samping, dia di ujung, di tepi. Kalau ada baiknya lanjut. Kalau ternyata dapat musibah, lari. Saya mau ibadah pada Allah, coba-coba gitu. Hijrah pada Allah, meninggalkan masa lalu saya yang tidak baik, coba-coba. Kalau ternyata satu langkah, baik, menenangkan, tidak ada ujian apa-apa, tidak ada susah apa-apa, saya lanjut. Tapi kalau seandainya sulit, susah, saya balik ke belakang. Ini orang yang berada di ambang pintu. Allah menginginkan kepada kita beribadah kepadanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Betul-betul kita beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Apa saja hasilnya? Apa saja hasilnya? Janganlah kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mempertimbangkan hasilnya apa. Saya oke sih hijrah, tapi hasilnya apa nanti? Saya akan lihat-lihat dulu, saya pikir-pikir. Memangnya ada pilihan dalam hidup kita, kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada Allah? Tidak ada pilihan. Hidup ini semua kita akan kembali pada Allah. Mau kita pilih atau enggak mau kita pilih. Bersyukurlah orang dia kembali kepada Allah dengan memilih, dengan pilihan. Tidak dipaksa oleh Allah. Kalaupun dipaksa harus kembali kepada Allah dengan paksaan, syukurilah itu. Allah masih mengembalikan kita kepadanya walau dengan dipaksa. Daripada dibiarkan, tidak ingin dikembalikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembahlah Allah, kemari kita beribadah kepada Allah, apa saja hasilnya. Jangan kita mempertimbangkan hasil dulu, baru kita yakin beribadah padanya, yakin kita kembali pada Allah. Jangan, saudara. Apalagi kan masa ini kan masa sulit ini. Masa banyak secara ekonomi kita semua kena dampaknya. Secara keuangan kena dampaknya banyak. Kemudian tidak pasti lagi ini. Tahun ini apakah masalah akan semakin membaik atau semakin runyam? Atau semakin runyam? Masalah semakin dahsyat yang akan terjadi kalau betul misalkan bahwa nih COVID ada varian baru. Ada varian baru yang ditemukan. Varian baru ini lebih ganas dari yang sudah ada misalkan. Kalau ini betul misalkan, dan kemudian dengan mudah dia itu merajalela dan lebih ganas misalkan, jadi permasalahan akan lebih sulit. Vaksin yang sudah ditemukan itu belum tentu juga kadang akan mampu untuk berhadapan dengan varian baru ini. Mungkin kehidupan tahun ini akan lebih sulit daripada tahun yang sebelumnya. Lihat,
Kehidupan yang seperti ini, kesulitan yang terjadi, itu dialami oleh para anbiya dulu, dialami oleh para nabi. Apakah Ustaz, kita tidak ada aulia-aulia soleh, aulia-aulia yang mereka berdoa kepada Allah, mustajab doa mereka, sehingga kita cepat bangkit keluar dari keterpurukan, keluar daripada bencana dan musibah ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Kita belajar dalam kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijebloskan dalam penjara karena fitnah. Padahal beliau seorang nabi. Beliau seorang nabi. Ya. Beliau seorang nabi, ya. Pada saat masuk ke dalam penjara, beliau status sudah jadi seorang nabi, bukan orang biasa, seorang nabi. Masuk ke dalam penjara karena dituduh berbuat maksiat. Padahal beliau tidak berbuat sama sekali, bersih. Tidak ada sama sekali. Justru dari maksiatlah beliau lari. Tapi karena kekuasaan di tangan orang, akhirnya nama beliau dijadikan untuk menimpali, untuk menutupi aib daripada istana. Dijebloskan beliau ke dalam penjara. Di dalam penjara, beliau berjumpa dengan orang yang kena sanksi juga, kawan beliau, artinya kawan beliau dalam penjara, ya, yang beliau menakbirkan mimpi untuk kawan beliau itu. Dua orang, yang satu akhirnya dia disalib, yang satu lagi dia lepas dari penjara, dibebaskan hukuman. Nabi Yusuf titipkan pesan kepada yang bebas, yang dibebaskan itu, dan kembali bekerja di istana negara Mesir. Ya, uzkurni inda rabbik. Ceritakan tentang aku, karena kan kawan beliau dalam penjara itu sudah kenal Nabi Yusuf bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia tidak ada apa-apa. Dia orang baik, orang cerdas, pintar dalam menakbirkan mimpi. Ya. Ceritakan kepada raja supaya raja tahu siapa saya. Kawan ini yang dibebaskan dari dalam penjara, dia sudah bekerja lagi di istana, lupa dia sebutkan Nabi Yusuf. Udah dibantu oleh Nabi Yusuf keluar dari penjara, disuruh sebutkan, nanti kasih tahu saya pada presiden sebentar ya, bahwa saya tidak ada salah. Lupa dia sebutkan. Berapa lama dia lupa? Sehari, 2 hari? Enggak, 9 tahun. 9 tahun dia lupa akan Yusuf, kawan dia dalam penjara. Ya. Falabisa fi sijni bid'a sinin. Akhirnya Nabi Yusuf tetap berada dalam penjara sampai 9 tahun. Sampai akhirnya raja bermimpi. Mimpi dia akan ada 7 ekor kerbau, kerbau kurus, makan kerbau 7 ekor sapi kurus, makan 7 ekor sapi gemuk. Sampai mimpi, akhirnya dicari siapa yang menakbirkan mimpi. Di situ dia baru ingat kembali, oh ya, ada kawan saya dalam penjara, ya, satu orang dalam penjara, satu orang pintar sekali menakbirkan mimpi. Saya dibantu oleh dia sehingga bisa keluar dari penjara dengan takbir mimpi dia. Bukan 9 hari dia lupa, 9 tahun baru ingat kembali dia. Seorang nabi, emangnya doanya tinggal berdoa aja tuh. Ya Allah, lepas aku terzalimi dalam penjara, ya Allah, lepaskan aku dari penjara. Buatlah skenario apapun supaya aku keluar dari penjara. Bukan begitu. Seorang hamba yang baik adalah hamba yang siap dengan kondisi yang harus dia hadapi. Dengan hukum alam. Tidak mengandalkan mukjizat. Tidak mengandalkan aku nabi. Bukan. Kalau memang ini terjadi, lihat, gara-gara kawannya lupa 9 tahun beliau tetap dalam penjara. Bayangkan itu. Mana doanya? Orang yang layak untuk dibantu oleh Allah dalam hidup yang lebih baik, itu adalah orang yang memang siap dengan kondisi seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara setelah akhirnya diampuni oleh Raja Mesir, mendapatkan posisi menjadi Menteri Bendaharawan Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Bulog, bahasa kita sekarang. Setelah apa itu? Setelah apa?
Setelah beliau terzalimi dalam penjara dan beliau bersabar di sana. Beribadah kepada Allah, tidak mencaci maki dengan apa yang terjadi, kondisi terzalimi tidak. Justru bersabar dengan sesabar-sabarnya. Berapa tahun? Bukan 9 bulan. 9 tahun lebih. Dalam penjara terzalimi. Kemudian muncul ketika beliau menjadi menteri, ya, panceklik terjadi. Negara Mesir dalam kondisi kering. Karena masa ada nabi tapi sampai musibah kering terjadi, nggak ada hasil panen. Berapa lama kering? Kalau bahasa kita sekarang, berapa lama terjadi musibah Covid? Sab'a sinin, 7 tahun kering. Mesir kering, nggak bisa tanam apa-apa. Berapa? 7 tahun. Padahal ada nabi. Ada seorang nabi yang kalau angkat doa, selesai urusan. Maka saya bertanya sekarang, bagaimana kalau seandainya Covid ini 7 tahun? Akan melanda dunia ini. Apa kabar iman kita? Apa kabar akidah kita? Apa kabar ibadah kita? Yang semakin tahun bukan semakin mudah, semakin sulit. Seperti panceklik, seperti masa kering. Kering tahun ini, tahun pertama lebih mudah daripada tahun kedua. Ya kan? Kering, kemarau tahun pertama lebih mudah. Kenapa? Ya, kita masih dekat dengan tahun yang kemarin subur. Tahun kedua lebih sulit, ketiga lebih sulit, terus sampai ke 7 tahun lebih sulit lagi. Tapi lihat, ya, ada nabi di situ. Tapi begitu bencana alam terjadi, tetap akan terjadi dengan hukum Allah, terjadi tetap. Maka disitulah kemudian Allah akan menilai kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Siapa kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Ya, bersabarkah kita selaku umat dengan kondisi yang sulit seperti ini, atau kita tidak bersabar? Akankah kita tetap hubungan kita semakin dekat kepada Allah, atau kita membuat perhitungan? Kalau seandainya kehidupanku semakin baik, aku akan semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau seandainya menyusahkanku, maka aku akan juga menjauh daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji pada Nabi, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami akan menolong, ya, rasul-rasul kami, ya, dan orang-orang yang beriman. Mesti Allah tolong. Itu kan janji Allah pada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi apakah dalam kehidupan Nabi Muhammad beliau tidak mendapatkan kondisi yang sulit? Seperti tidak ada pertolongan daripada Allah. Beliau dapatkan kondisi yang sangat memilukan dan sulit sekali. Mana lebih banyak periode masa Nabi hadapi? Masa sulit lebih banyak atau masa mudah dalam hidup beliau lebih banyak? 13 tahun beliau di Mekah. Di Mekah 13 tahun. Dan tahulah periode Mekah itu apa? 10 tahun di Madinah. Bagi lagi 10 tahun di Madinah. Bagi 2, 5 tahun masa sulit. 5 tahun terakhir masa kejayaan. Kesulitan yang beliau hadapi lebih banyak. Sampai para sahabat kemudian ketika terjadi musibah, banyak kesulitan hidup, ada yang bertanya, "Mata Nasrullah?" Ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Udah sampai nanya. Begitu sudah diharapkan, pertolongan Allah belum datang-datang. Ala inna nasrallahi qarib. Allah jawab ketika para sahabat tanya, ya, "Mata Nasrullah?" Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Udah, itu aja. Yakini itu aja, pertolongan Allah dekat. Udah. Kapan? Enggak perlu tahu. Kita juga dalam hidup begitu. Iman kita. Ya Allah, kapan wabah ini akan selesai? Kapan wabah ini akan berakhir? Pertolongan Allah akan hidup kita, orang mukmin dan siapapun hambanya di atas muka bumi ini dekat. Allah akan menolong hambanya. Tapi kapan? Dekat.
Yang penting kamu imani, dekat pertolongan Allah denganmu. Kapan? Jangan pernah kamu tanya kapan. 7 tahun lama, 7 tahun Nabi Yusuf 7 tahun dalam kondisi sulit. 9 tahun beliau dalam penjara. Pertolongan Allah dekat tidak? Dekat tidak? 9 tahun dekat. Ya, iman kita 9 tahun sekalipun mendekam dalam penjara karena dizalimi, pertolongan Allah dekat. Nanti akan keluar dari penjara, menjadi seorang menteri, menjadi orang terpandang di negeri Mesir. Ditolong oleh Allah tetap. Tapi yang penting apa? Proses ini. Proses yang kita lewati ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagaimana dengan kondisi kita melewati proses ini? Rasulullah bersedih, menangis, terisak-isak beliau ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ya, itu syahid. Hamzah paman beliau ketika terjadi perang Uhud. Ketika ada terjadi dalam hidup kita sampai kita harus membayar dengan harga mahal. Nabi terjadi ya, para sahabat meninggal dalam perang Uhud 70 orang. Termasuk yang meninggal adalah orang yang paling setia kepada Nabi dan membackup Nabi selalu dari belakang. Siapa? Hamzah paman beliau. Allahu Akbar. Ketika beliau wafat dan kita tahu Hamzah syahid di perang Uhud, itu bahkan dimutilasi. Gak biasa. Ya, betul-betul dicincang beliau. Ya, sampai jantung beliau itu berhambur keluar. Siapa yang melihat sangat menyedihkan, dan Nabi melihat itu. Sedih sekali beliau, sampai beliau menangis. Ya. Sampai ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," ya. Kata Nabi, "Innaha rahmah ja'ala Allah fi qulubil mu'minin." Tangisan ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan ada dalam diri seorang mukmin. Menangis bukan putus asa, bukan. Nah, ini dia beda orang mukmin. Ya. Mereka menangis dengan musibah yang terjadi bukan putus asa, bukan. Tapi itu adalah kasih sayang, rasa iba dalam diri yang menangis. Menangislah pada saat harus menangis. Ya. Tertawalah pada saat harus tertawa, tetapi masalah iman tidak pernah terganggu. Nah, inilah orang mukmin. Berbeda dengan orang kafir. Bulan November lalu, ya, pemerintah Jepang ya, merilis survei bahwa di Jepang yang meninggal gara-gara corona dengan yang meninggal gara-gara bunuh diri setahun 2020 itu sampai bulan 11 November, yang meninggal gara-gara corona lebih sedikit daripada yang meninggal gara-gara bunuh diri. Bunuh diri lebih besar. Jumlah angka mati bunuh diri lebih banyak di Jepang daripada yang meninggal gara-gara corona. Kita khawatir terhadap corona karena takut mati. Ya, jaga diri baik-baik karena takut nanti mati kita. Orang itu ya, justru bukan coronanya yang buat mereka mati, bunuh diri yang buat mereka mati. Kenapa bunuh diri? Karena gara-gara corona. Bayangkan itu. Gara-gara corona mereka bunuh diri. Kenapa? Corona, masa Covid ini banyak mereka yang putus pekerjaan. Kemudian takut mereka terhadap masa depan yang tidak pasti. Bayangkan itu. Itu penyebab dua faktor paling dominan penyebab orang Jepang tahun kemarin. Betul-betul kemarin ya. Ini tanggal 1 kita ya. Tahun kemarin mereka banyak bunuh diri gara-gara putus masalah kerja, kemudian tidak pasti masa depan. Karena mereka sudah hidup dengan segala semuanya sudah diperkirakan, dirancang dengan baik. Tahun ini gaji sekian, 2 tahun kemudian gaji sekian, maka akan beli rumah apa, akan beli ini apa, karir jenjang terus begitu. Pas tahu corona demikian, hilang harapan mereka semua. Mulailah mereka takut dan khawatir. Jadi akan masa depan ya. Masa depan yang akan terjadi yang tidak pasti bagi orang yang tidak beriman, itu betul-betul faktor bunuh diri. Membuat kehancuran hidup. Tapi orang mukmin, ketidakpastian masa depan tidak ada masalah. Kenapa? Ada Allah yang mengatur segalanya. Itu begitu mudah kita ucapkan, tapi sulit diwujudkan dalam kehidupan orang kafir. Katakan sama orang Jepang bahwa ada Tuhan, ada Allah yang mengatur segalanya, enggak perlu khawatir. Enggak masuk.
Nggak masuk itu. Kita orang mukmin begitu mudah kita yakini itu. Itulah harga iman. Iman akan menumbuhkan, iman akan menjaga kehidupan. Pada saat orang hilang iman, hilang kehidupannya bersama dengannya. Terbukti. Pada saat perubahan hidup, kondisi tidak pernah berubah-ubah daripada kesulitan, mereka akan bunuh diri. Orang mukmin tidak. Tidak. Itu yang terjadi dengan para anbiya dulu. Ya, kesulitan yang mereka hadapi, yang lama prosesnya, mereka bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Allah suruh itu, wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, bersabar, kemudian wasabiru, perkuatlah kesabaran kalian. Warabitu, kemudian teruslah bersiap siaga. Nah, itu orang mukmin tuh, ya. Ya, di akhir daripada surat Ali Imran. Wahai orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman, itulah yang mereka sanggup bersabar. Isbiru, sabarlah. Hanya orang yang beriman yang mampu bersabar. Orang yang nggak punya iman, nggak sanggup dia menghadapi masalah sulit dalam hidup, nggak sanggup. Tahun lalu, Menteri Keuangan Jerman bunuh diri. Di awal-awal Covid, kenapa bunuh diri? Karena masalah keuangan di tangan dia amburadul. Dia tidak bisa akan mempertanggungjawabkan bagaimana keadaan kondisi Jerman, negara yang hebat, tapi gara-gara Covid keuangannya goyang. Di tangan dia, bunuh diri dia. Allah suruh orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Apakah cukup dengan bersabar? Enggak. Sabar level 2 apa? Wasabiru, perkuatlah kesabaranmu. Maka mungkin tahun ini kita masuk level 2 nih. Sabar level 2, wasabiru. Boleh jadi akan lebih sulit. Bukan kita berdoa, bukan saudaraku, bukan. Kita selalu berdoa yang baik, kita selalu optimis dengan segala sesuatu yang lebih baik di masa depan, tapi boleh jadi masuk kepada wasabiru. Sudah sampai tahap wasabiru, perkuat kesabaran kita, warabitu yang ketiga. Sudah siap siaga, siap mati semua kita. Terus siap siaga, udah level 3 itu. Stadium 3 udah. Wattaqullah, jaga terus ketakwaanmu pada Allah walaupun level sabar yang bertingkat-tingkat itu. Sabar biasa, sabar level 2, sabar level 3, ya. Wattaqullah, teruslah bertakwa kepada Allah dalam jenjang sabar-sabar yang seperti ini. La'allakum tuflihun. Insyaallah kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, setelah melewati itu, maka kami ingin sampaikan kepada sahabat muda, kawan-kawan muda, ya, yang kita masih belajar, mencari kehidupan, kemudian masih mencari pengalaman hidupnya, serba tidak pasti ke depan. Saatnya engkau gantungkan harapanmu pada Allah. Jangan pernah menggantungkan pada manusia. Jangan pernah menggantungkan kondisimu, nasibmu pada kondisi. Jangan. Saya rencana mau nikah tahun depan. Ternyata terjadi masalah ekonomi yang sulit. Kemudian nggak jadi nikah. Goyang iman kalian. Jangan. Saatnya. Kalau bukan dalam kondisi sulit seperti ini, kapan lagi kita akan betul-betul menggantungkan harapan kita pada Allah? Dialah Allah yang pasti, yang memberikan kepastian, yang kita yakini. Sedangkan yang terjadi pada dunia ini, pada manusia, kondisi selalu akan berubah-ubah. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Ya. Itu untuk kita perhatikan sebagai ibrah, pelajaran keimanan kita. Dalam refleksi awal tahun yang ini. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Ya. Allah sebutkan dalam surat dalam surat Al-Mu'minun ayat 76, ya. Dan sungguh kami telah, ya, mencoba mereka dengan azab. Azab di sini kata para ulama boleh berupa kelaparan, ya. Famastakanu li rabbihim, tetapi mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, ya. Wama yatadarra'un, dan mereka pula tidak merendahkan diri, ya. Allah telah mencoba mereka. Di sini siapa? Ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin di Mekah.
Allah telah uji mereka dengan apa? Dengan azab. Salah satu azab yang terjadi pada orang musyrik adalah kelaparan. Terjadi pada mereka saat itu. Waktu yang lama, bukan sekali, bukan sehari atau sebulan, 2 bulan, bertahun. Kelaparan. Famastakanu li rabbihim, tapi mereka tidak menundukkan diri mereka pada Allah. Itu ciri orang musyrikin, orang kafir. Diuji oleh Allah, dia enggak tunduk pada Allah. Diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup, mereka justru tidak apa? Mereka tidak merendahkan diri pada Allah. Itu ciri orang kafir. Ciri orang musyrik. Orang mukmin ketika diuji oleh Allah, semakin hari, semakin terus diuji oleh Allah, semakin dekat dia pada Allah. Semakin menunduk dia pada Allah, semakin ikhlas dia kembali pada Allah. Maka ini dia yang kami sampaikan di awal tadi, janganlah kita menyembah Allah dengan melihat hasilnya apa. Allah suruh untuk menyembahnya dengan ikhlas, tanpa memperhatikan apa output daripada ibadah saya ini. Jangan menyembah Allah dengan berada di tepi, tapi siaplah berada di tengah. Apa arti berada di tengah? Siap dengan segala resiko. Memang saya dilahirkan untuk beribadah. Apa saja harga ibadah ini saya terima. Apa saja hasil daripada ibadah saya terima. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tidak adalah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka di akhir daripada ini kami sampaikan bahwa selalu agama Allah itu akan menang di akhir tetap. Yakinlah itu. Jadi walaupun masa sulit seperti ini, yakinlah bahwa agama Allah, aturan Allah, kehidupan yang lebih baik itu akan selalu berada akhirnya nanti. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.